Al-Imamul Haddad berkata, "Kunna fil ibtida'i nasiru fil biladi liqa'is salihin wa ziyarati amwatin minhum wa kunna nazuru Syu'bi bin Mukhdim al-maqburi fihi as-sayyidanil imamani Ahmad bin Isa al-Muhajir wa Ahmad bin Muhammad al-Habashi wa rubbama kanat ziyaratil aqdam wa nahnu aidan siyamun." Artinya, di masa mudaku aku sering berjalan di negeri ini untuk menjumpai orang-orang saleh dan ke kuburan mereka, dan kami sering menziarah ke lereng gunung Ibnu Mukhdim. Padanya dikubur dua imam yang agung, mereka berdua adalah Ahmad bin Isa al-Muhajir dan Imam Ahmad bin Muhammad al-Habashi. Terkadang kami ziarah berjalan kaki dan kami dalam keadaan puasa. Perhatikan olehmu bagaimana kegigihan Al-Imamul Haddad di dalam mengambil ilmu. Ia mendatangi dan talaqi, bertemu dengan para ulama-ulama yang salih untuk mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat dengan adab yang tinggi dan penuh istiqamah sabar pada menitinya. Dan juga perhatikan olehmu bagaimana rajinnya Al-Imamul Haddad dalam berziarah ke kubur orang-orang saleh untuk mendapatkan madad-madad bantuan orang-orang saleh yang sudah meninggal. Ketuhanan dengan wasilah mereka tersebut, sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Surah Ali Imran ayat 169 sampai 170, yang artinya, jangan kamu menyangka orang yang meninggal di jalan Allah Ta'ala itu mati. Tidak, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka, diberi rezeki yang sempurna. Mereka itu gembira dengan pemberian Allah Ta'ala tersebut daripada karunia-karunia yang besar, dan mereka menghabar gembirakan terhadap orang-orang yang belum meninggal, yakni dalam mimpinya mereka mengatakan, janganlah kalian takut dan sedih karena kami mendapat karunia-karunia yang besar di sisi Allah Ta'ala. Maknanya, orang-orang salih yang telah meninggal itu mereka mengetahui dan memperhatikan kepada orang-orang yang baik kepadanya, terlebih terhadap murid-muridnya dan keluarganya, dan mereka selalu mendoa kepada Allah Ta'ala, dan mereka selalu berdoa kepada Allah Ta'ala pada kebaikan mereka itu. Oleh karena itu Al-Imamul Haddad ia sangat gemar berziarah ke kubur para aulia di sana. Di sanalah didapat madad-madad ilahi yang tidak didapat pada orang-orang yang hidup, karena mereka itu sudah terlepas daripada taklif al-hayah, artinya beban kehidupan, dan mereka fokus pada karunia-karunia Allah yang hakiki. Sebagaimana yang kamu ketahui bahwa kubur para aulia Allah itu selalu ramai dan dikunjungi orang, baik siang ataupun malam. Hal ini terjadi di mana para aulia itu terdapat di penjuru dunia. Adalah meriwayatkan sebahagian sahabat Al-Imam Al-Haddad, apabila mereka dalam keadaan tidur, ia bangun di tengah malam menuju sumur Masjid Asy-Syaikh Ahmad Al-Habashi. Ia mengisi tempat-tempat berwudu dan ia mengatakan, awal ziarah kami ke kota Inat, di sana kami berziarah ke kubur Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim. Kemudian kami meneruskan ziarah ke kubur Nabi Allah Hud alaihissalam. Perkataan Syekh Sa'id, umurku ketika itu sekitar 15 tahun pada tahun 1059 Hijriah, dan ia setiap malam berkeliling ke masjid-masjid yang ada di kota Tarim dan ia salat di masjid-masjid tersebut. Itu adalah pelajaran bagi kita bagaimana kegigihan Al-Imamul Haddad di dalam mengerjakan salat sunnah pada setiap malamnya dan pada tiap masjid-masjid yang ada di kota Tarim, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh kakeknya Al-Imam
Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali karramallahu wajhah, cucu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia salat sunat setiap malamnya 1.000 rakaat. Bahkan pernah terjadi kebakaran di rumahnya dan tetangganya berteriak memanggilnya padahal ia lagi di dalam salatnya. Api, api, rumahmu terbakar. Akan tetapi Al-Imam Ali Zainal Abidin tidak merasa akan adanya api. Setelah ia selesai dari salat, lalu ia ditanya, "Kenapa engkau tidak mendengar teriakan kami?" Kami mengata, "Api-api." Lalu Imamul Ali Zainal Abidin menjawab, "Api akhirat telah melalaikanku akan api dunia." Maknanya ia memiliki sifat mahabbah dan khauf serta raja yang benar kepada Allah Ta'ala, sehingga kesibukan dunia bisa terkalahkan dengan mudahnya. Kemudian Imamul Haddad sejak berumur 17 tahun ia selalu menekuni beribadah di Masjid Al-Hijrah, dan ia suka uzlah, menyendiri, menjauhkan diri bercampur dari manusia lainnya yang tidak ada faedahnya. Sehingga setelah ia selesai salat Jumat di Masjid Jami' dan selesai membaca wirid, ia bergegas menuju Masjid Al-Hajirah dan ia tutup pintunya untuk berkhalwat. Terkadang ada yang mengetuk pintu itu tapi ia tidak menjawabnya.